Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Im. Agenda ngaji online dari kawan-kawan eh, jaringan alumni SMA. Ini sudah masuk ke edisi ke berapa ya? Ada 1023 lah gitu kira-kira. Dan malam ini kita akan ngobrol soal haji. Tentu sesuatu yang tidak terlalu berat gitu. Cukup cerita-cerita pengalaman wabil khusus yang kita mau dengar ini keajaiban demi keajaiban gitu. Alhamdulillah sudah bergabung eh, Pak Rizky Arizono dari Depok, kemudian Ustadz Mirza dari Karawang. Masih di Karawang ya, Kang? Kang Ustadz. Kemudian juga ada Bayu. Apa kabar Pak Bayu? Bapak sehat, Pak Bayu? Ini Pak Bayu fisik kalau nggak salah. Ini orang paling jago matematika ini. Di SMA paling jago matematika. Iya, bergabung juga Ibu Dian Zamrud. Terima kasih Bu Haji Dian sudah bergabung gitu. Bersama kita ada Pak Haji Diatri Nur. Ini sos satu ya, Ji. Sos tiga. Sos tiga. Dian sos berapa? Sos satu dia. Dian juga sos, gitu. Gua nggak tahu sos berapa. Kalau anak bio sedikit apa. Kalau sos nggak. Gitu. Kemudian juga ada Boy Panca Rismansa. eh Boy Panca Rismansa, Diatri dan saya ini sebenarnya dulu satu taklim gitu ya, satu pengajian. Em, Cuma sekarang keduanya udah kagak ngaji-ngaji lagi. Tanyain loh, Ustaz Bambang. Ini. Iya, Ustadz Diatri ini adalah Sekretaris Forum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umroh Kota Bekasi. Wah, luar biasa ini. Kita bicara sama pengjabat ya. Dengan Haji Diatri dulu ini. Ini nyangka gak sih hidup lu, Tri? Ini gitu ya. Kalau orang lain kelihatan, wih, dia punya jabatan ini, jabatan itu, punya ini, punya itu. Itu udah pergi haji 5 kali. Loh, luar biasa ini. Gitu. Kira-kira apa itu amalannya, Ji? Ya silakan Ji, kita cerita 10 menit gitu, latar belakang, terus ya macam-macam lah gitu. Silakan, Ji Diatri dulu, baru Boy ntar. Ya, terima kasih Pak Komarudin Ibnu Mikam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan kasiran wa barakatan thayyibatan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Ya, jadi gini Pak Komar dan teman-teman, alhamdulillah saya diamanahkan lah oleh teman-teman dan juga titipan dari Allah. Saya bergerak di bidang haji, khususnya di kelompok bimbingan ibadah haji. Nah, dari tahun 2000, saya aktif di perhajian dari 2006 lah kira-kira. 2006 ditunjuk jadi pengurus sekretaris KBYAHU Iyalah 20 tahun. 2022. Jadi emang hidup saya eh, berapa puluh tahun ke depan ke belakang ini bergelut bilang haji dan umroh, khususnya ya bimbingan, ya pendampingan dari mulai tanah air sampai ke tanah suci. Alhamdulillah kadarullah tahun 2006 ini saya di apa kembali berangkat untuk mendampingi para jamaah yang bergabung di KPH kami. Jadi apa amalannya? Ya, amalannya saya sih sederhana aja, senang aja dengan haji, senang dengan jamaah haji, senang dengan Ka'bah, senang dengan Arafah, senang dengan dan ritual-ritual haji yang lainnya. Itu saja dulu amalan yang paling sederhana. Yang kedua ya paling senang dengan rumah Allah. Kalau rumah Allah di sana Baitullah, kalau di sini rumah Allah ya masjid. Jadi ya kita
coba usahakan lah untuk sholat 5 waktu di berjamaah di masjid. Itu jadi Pak Komar sementara. Iya, luar biasa emang. Sejak awal diminta untuk megang ini kan nggak kepikiran ya, ente Iya. bisa pergi haji Hmm. berkali-kali gitu. Subhanallah, subhanallah, masya Allah, luar biasa gitu. Jadi, Ya, alhamdulillah. iya itu anugerah yang kupikir bokap lu sama nyokap lu pasti ini ya senyum gitu, bahagia gitu kata anak gue Walau, ini. Ya Allah Akbar, Subhanallah gitu. itu juga karena berkat eh, orang tua kita dulu. Mungkin orang Mm-mm. tua kita dulu berdoa, mudah-mudahan anak saya bisa kembali apa bisa mengunjungi ke tanah suci Mekah. Iya, Mungkin salah satu doa dari orang tua saya sendiri. oke, terima kasih. Gitu. Eh, Aneh ke Aji Boy. Ini sorry nih ya, ente kan di ojol ya masih ya, di ojek online ya. Alhamdulillah masih. Iya. Nah itu hebat ngumpulin duit apa gimana ceritanya bisa pergi haji itu Ji? Ya, sebenarnya gini loh. Haji itu kan memang dalam hukum Islam itu kan dia dikenal hanya untuk bagi orang-orang yang mampu. Iya. Man istata'a ilaihi sabila. Artinya kan memang tidak semua orang bisa untuk berangkat haji. Dia butuh kemampuan. Nah, ketika saya masih ibarat kata kita masih sering talim-talim dulu, kita selalu punya keinginan, punya niat bahwa kita tuh suatu saat kita harus berangkat haji. Mm, Tapi dengan melihat kondisi kita, apalagi dengan ekonomi segala macam, sepertinya itu ada hal yang sangat mustahil kalau kita itu bisa berangkat haji. iya. Tapi di mata Allah tuh nggak ada ya hal yang mustahil. Mm. Hil yang mustahil kalau kata Ya, Tarkan. yang mustahil ada. Jadi memang secara logika itu nggak mungkin lah. Secara logika kalau pakai logika ekonomi, Manusia. logika apapun, tidak mungkin lah seorang yang namanya boy itu bisa berangkat haji. Mm, Tapi dengan izinnya, dengan ya ibarat kata kalau nggak ada panggilan, ya mungkin juga nama dipanggil ya. mm, Kita juga harus siap. Itu diawali di tahun 2014 mm, ketika saya pertama kali kenal dengan seorang yang namanya Pak Haji Julhedi. Mungkin banyak orang yang mengenal beliau. Beliau adalah salah seorang dermawan, salah seorang donatur di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Kota Bekasi khususnya. mm, Jadi waktu itu beliau senantiasa memberangkatkan karyawan-karyawannya itu untuk ibadah umroh. Nah, kebenaran juga karena beliau dekat dengan guru kita, guru uh, Pak Kiai Ahmad Salim Mindani, maka ketika itu beliau menawarkan, Ustadz, ada nggak Ustadz-Ustadz Dewan Dakwah yang mau diberangkatkan haji? Jadi awal itu yang ditawarin itu Ustadz-Ustadz. Kalau buat saya itu hal yang sangat mustahil karena walaupun saya labelnya bukan ustadz, walaupun saya aktif segala macam, tapi saya merasa bahwa saya ini tidak pantas lah menyandang gelar ustadz itu. Akhirnya ditawarin sama Ustadz Salimin, boy, lu mau berangkat haji? Itu tahun 2014 di sekitar di awal bulan April, April 2014. Saya jawab, Ustadz, hanya orang bodoh saja atau orang yang nggak beriman saja yang tidak punya keinginan untuk berangkat haji. Jadi nggak semua orang itu memang punya keinginan, tidak semua orang punya kemauan, tidak semua orang punya kemampuan untuk berangkat haji. Maka ketika ditawarin, saya langsung sambut. Hanya orang bodoh saja, Ustadz, yang nggak mau berangkat dan tidak mau pergi haji itu orang yang tidak beriman. Maka singkat kata, saya dipertemukan dengan donatur ini, saya dikasih dana langsung sebesar 26 juta. Waktu itu saya langsung daftar semua tetek bengek segala macam sampai pemberangkatan saya terakhir itu adalah saya tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Masya Allah. Ya saya sangat bersyukur
boleh dibilang mungkin ya, makanya secara logika memang nggak mungkin lah kalau saya itu akan berangkat. Tapi Allah punya kehendak lain. Allah punya keinginan lain. Mungkin di sana dia mau memberi saya semacam anugerah rizkinya yang secara logika benar-benar di luar nalar. Makanya pas kemarin tahun 2026 saya cek terakhir, saya masih belum bisa berangkat. Itu saya ngecek di tanggal 8, di tanggal 8 November 2026. Itu masih tahun 2027 keberangkatan saya. Tetapi begitu di hari itu kan hari apa? Hari Jumat saya ceknya. Begitu hari Sabtu jam 5 sore ada perubahan dengan jangka waktu 1 hari yang tadinya saya berangkat di tahun 2027 dengan adanya penambahan kota Bekasi yang dari semula hanya sekitar 2.000 menjadi 4.900 sekian, maka saya kebawa berangkat di tahun 2026. Awalnya saya masih bingung juga mau cari dari mana sisa pelunasannya karena sisa pelunasan itu kurang lebih sekitar 32 juta yang harus disiapkan. Sementara tabungan saya hanya jangankan juta-jutaan, ratusan ribu pun tidak ada. Tapi memang Allah, nah makanya bilang di situ lah, kalau kita sudah dipanggil, Hmm. nggak akan ada halangan. Iya, Ada orang yang banyak uang, sampai iya, miliaran, sampai juta, ratusan juta, puluhan juta, miliaran, triliunan. Tapi kalau dia belum ada panggilan, nggak iya, akan tergerak hatinya untuk daftar haji pun belum. betul, betul. Hmm. Walaupun dia punya uang. Iya, Ada orang sudah punya uang, sudah punya uang, sudah punya niat, tapi dia pun tidak bisa berangkat. Terhalang oleh namanya istitoah atau persyaratan kesehatan hmm. keberangkatan haji istitoah itu. Tapi memang nggak semua orang itu memang bisa berangkat, walaupun dia sudah siap dana, siap fisik. Nyatanya begitu terakhir ada malah yang dalam satu kloter dengan saya itu di saat terakhir sudah mau pemberangkatan dia meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Masya Allah. Bisa. Artinya dia sudah disiap, sudah ditentukan dia kloter sekian segala macam, tapi begitu terakhir tidak sempat berangkat. Nah, itulah namanya yang saya bilang yang namanya kalau yang namanya panggilan, yang namanya ini susah biarpun ini. Tapi alhamdulillah semua saya diberikan kemudahan sama dari mulai istitoah, pelunasan segala macam. Ya, alhamdulillah nggak ada sedikit pun ibaratnya halangan yang saya hadapi dari mulai kesehatan. Walaupun saya agak pesimis kesehatan saya punya penyakit. Tapi ketika di Mekah Allah beli saya kesehatan mungkin 110%. Lewat tuh 10%. Ya, artinya kalau 100 saya seperti biasa. Mm-mm. Ditambah 10% saya luar biasa. Iya, 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 iya. Artinya gini lah, kondisi fisik saya itu saya ada sedikit gangguan pernapasan. Yang secara logika, kalau berjalan di atas 5 kilometer pasti udah ngap. Iya, iya. Ada udah sesak napas segala macam. Tapi ketika saya bulatkan tekad, saya harus bisa. Saya kuatkan niatan segala macam, tapi alhamdulillah jalan 40 kilometer nggak ada rasanya. Masya Allah, Ya, tabarakallah. Allah keliling-keliling tawaf ilahi. segala macam itu kalau saya kena tawafnya kebetulan di atas, itu kan sekitar 1 kali putaran itu sekitar 1 kilo. Mangga 7 putaran 7 kilo. Ditambah sa'i sekitar 3,5 kilo. Maka kurang lebih sekitar 10 kilometer 1 hari saya bisa saya lakukan dalam satu waktu. Padahal kalau di sini boro-boro baru jalan ke pasar aja udah perasaan udah Iya. Tapi ente masih bawa itu sedotan apa itu?
yang buat nyetopin. nikmatnya di sana yang saya rasakan itu. Iya, 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 alhamdulillah. Ya, mungkin itu saja gambaran sedikit gambaran saja. Luar biasa ini. Pak Komar, bisa ditambahkan sedikit? Ya, silakan, silakan, Pak Haji. Jadi begini ya, diksi tentang haji untuk orang mampu itu kita rubah. Tapi diksinya dirubah orang yang diberi kemampuan. Jadi Mm-mm. orang mampu bukan seperti orang kaya, orang minyak uang, ya, tapi yang Allah beri kemampuan, kemampuan harta, entah hartanya dari mana, bukan harta dia, bukan. Tapi saya dari tahun 2010 banyak menerima jamaah yang secara logika tidak mungkin berangkat haji. Hmm. Salah satunya kuli toko material. Lah, Cool saya pernah ide. didatangi orang Cina. Orang Hmm. Cina, kok orang Cina yang daftar haji ya? Oh, ternyata bukan. Orang Cina ini mendaftarkan buruhnya, anak buahnya Hmm. untuk mendaftar haji karena orangnya jujur, ulet, dan sebagainya. Dihadiahkanlah dia Iya, ongkos haji. Masya Ada Allah. lagi dari kemarin barusan tahun ini, ibu pembantu rumah tangga. Iya. Dia pun sama, dibiayai oleh majikannya bahwa karena orangnya Hmm. jujur, Iya. ulet, dan rajin, akhirnya dibiayai lah. Jadi haji itu tidak selalu berkaitan dengan Iya. kemampuan uang, kaya dan Hmm. sebagainya. Tapi yang benar adalah yang Allah beri kemampuan untuk beribadah haji. Hmm. Gitu. Jadi kita harus berdoa, mudah-mudahan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk beribadah Betul. haji. Hmm. Bukannya berdoa, ya Allah berikan saya kekayaan uang untuk beribadah haji, tapi Hmm. ya Allah berikan kami kemampuan untuk menunaikan ibadah haji. Jadi itu Pak Komar tambahan dari saya. Terima kasih. Iya, iya, iya. Ini membuka mata hati baru ini ya, apa namanya? Membuka kacamata baru dalam melihat sebuah ibadah yang namanya haji. Jadi bukan pergi haji kalau mampu, tapi dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nah, gitu ya. betul. Ya, betul. Nah, ya tentu eh, Allah punya kuasa, punya hidayah, punya otoritas buat ini. Tapi tetap ada usaha dari Ya. manusianya, ya, Iya. ya kan. Nah ini saya kira yang tadi sampaikan Pak Boy, bagaimana eh, dia bekerja dengan Ustadz Salimin Dani, ya, saya bilang bekerja aja deh ya, aja gitu. Atau bertambahkan Boy, kira-kira. Ya, sebenarnya gini, makanya saya bilang ini satu rezeki yang Allah berikan kepada saya, yang di luar dugaan sama sekali. Puji syukur juga saya banyak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman khusus saya yang di Dewan Dakwah yang senantiasa memberikan support kepada saya juga. Karena awal-awal ketika saya daftar itu, sebenarnya ada rasa pesimis juga dalam hati saya. Ya karena seperti yang tadi Pak Haji Diatri bilang itu, kalau kita cuma sekedar ukuran kita mampu, maka kayaknya nggak bisa. Tapi kalau kita diberikan kemampuan, nah itu beda. Maka Allah memberikan saya kemampuan untuk berangkat haji. Bukan saya ini berarti saya mampu, tapi kemampuan saya diberikan oleh Allah melalui orang lain, melewat dukungan, baik itu secara material atau spiritual. Banyak yang saya terima dari teman-teman yang saya nggak bisa gambarkan satu persatu. Contohnya adalah gini, ketika saya udah nggak punya semangat karena menunggu waktu yang lama, waktu itu ada gambaran paling sekitar tahun 2023 atau 2022. eh Tiba-tiba datang COVID, diundur 2 tahun. Gambaran dulu yang saya pikir hanya sekitar lunasan terakhir ada sekitar 34 juta, tiba-tiba melonjak sampai di atas 50 juta. Akhirnya kan udah dari situ saya udah berpikir, ya Allah, betapa beratnya kalau saya harus melanjutkan gitu. Tapi teman-teman selalu mendukung. Udah tenang aja nama rezeki mah nanti eh,
ada aja dari mana gitu. Ya walaupun saya memang sudah di apa ibarat kata sudah akan ada orang yang membantu pelunasan segala macam, tapi yang saya pikirkan adalah bagaimana bukannya sekedar kita berangkat ke sana, tapi yang kita tinggalin pun harus kita pikirkan juga. Nah, disitulah dukungan dari teman-teman yang memang saya saranin bilang, udah yakin aja loh kalau misalnya ini masa ini gampang nanti buat ini segala macam gampang dia bilang. Urusan-urusan seperti ini mudah. Yang penting lu niatin yang bulat, yang benar-benar. Nah, makanya saya bilang ya dukungan dari teman-teman juga. Akhirnya yang bisa kembali setelah saya melemah, sedikit melemah dengan biaya yang sampai melonjak sampai sekitar 58 juta. Terus di mana sih saya mendengar kondisi donatur yang saya tadi kita banyak berharap begitu kena krisis segala macam juga ada sedikit down juga turun juga. Kadang-kadang suka nggak enak juga kalau kita memaksakan beliau untuk membicarakan masalah ini gitu ibarat. Saya sampai makanya sampai awal 2026 saya masih belum punya keyakinan ketika saya mau menyampaikan berapa kali bang saya mau ngomong masalah haji selalu aja rasa ada sekat di tenggorokan ini untuk mengucapkan kata-kata itu di depan orang itu. Tapi begitu dibilang saya masuk tahun ini saya masuk berangkat saya bulatkan tekad saya harus nemuin orang ini. Walaupun gimana kondisi saya harus menemukan. Saya harus punya keyakinan gimana apakah memang beliau mau mengcover atau membantu dana atau gimana. Saya sudah bicara sama yang di rumah sama anak sama istri. Ya kalau emang mau ibaratnya kalau memang nggak di cover ya paling anak-anak akan mensupport juga. Walaupun mungkin agak berat mensupport, makanya saya bilang ya mungkin kalau tahun ini nggak bisa, saya akan berangkat tahun depan kok. Artinya tahun ini saya berusaha bagaimana cara saya menabung atau gimana caranya itu. Makanya saya minta izin sama kembali sama Ustaz Salimin, Ustaz, gimana? Apa saya harus ngomong langsung atau Ustadz dulu sebagai pembuka? Ya udah lo aja langsung boy, langsung aja lo ngomong sama orangnya. Akhirnya mas saya beranikan diri juga, saya udah ini. Tapi karena beliau sedang sakit, nggak enak juga mau ngomongnya berapa kali ketemu, suasananya nggak enak gitu. Beliau sedang di rumah sakit, beliau sedang dirawat, beliau sedang banyak masalah. Akhirnya sampai sudah masuk pelunasan, saya masih belum punya kepastian juga. Alhamdulillah, asik kayak bilang puji syukur ya, saya bilang nggak lama sembilan Ibu Haji Eli telepon saya, manggil saya, Mas Boy, itu gimana buat pelunasan? Udah hubungin Pak Haji belum? Ah, saya bilang belum Ibu, rencananya saya hari ini mau menemui, saya bilang gitu. Emang sudah saya bulatkan tekad hari ini saya harus bertemu. Udah nanti saya telepon dulu dah. Akhirnya ditelepon sama Bu Haji Eli itu. Ya Alhamdulillah langsung ditanggapin. Oke, semua biaya akan di cover, termasuk pembuatan paspor, termasuk buat tetek bengek segala macam akan di cover. Termasuk juga terakhir saya dibekal, kasih uang bekal juga buat di sana. Yang jumlahnya menurut saya sangat luar biasa sekali itu. Nah, karena saya merasa butuhnya banyak kegiatan, banyak yang saya harus pikirkan juga setelah saya pulang ataupun setelah saya meninggalkan, maka di sana saya punya tekad. Berapa kali saya ada ikutin manasik, ada sebuah kalimat yang Ustadz Salimin selalu katakan, kalau kita niatkan berangkat haji dengan biaya yang kita keluarkan sekian, insya Allah Allah akan mengganti biaya-biaya yang kita keluarkan sebanyak 700 kali lipat sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, Pak Komar lebih paham ayatnya. Ya, dia belum menjanjikan.
Barang siapa yang berbuat baik, berbuat amal kebaikan, akan diganjar sebanyak 7 bulir, 700 kali lipat. Maka saya pikir, wah bagaimana kalau bisa sepulang haji, saya malah pulang bawa uang. Intinya jangan sampai kita begitu pulang dari sampai rumah, masih kedodoran juga buat setelah kita di rumah itu. Makanya saya punya niat, wah saya besok harus nyari uang di sana nih. Intinya bukan berarti niat saya berubah, tapi bagaimana ada tambahan Iya. untuk mencari rezeki di sana. Tanggal berapa pulang, Boy? Tanggal 13, Tanggal 13 13. Juni. 13 Juni ya. 13 Juni ya. Ya Alhamdulillah, mungkin Pak Haji Diatri paham, Mm-mm. di sana itu saya ngojek. Ojek. Karena di sini saya ngojek, di sana Iya. pun saya ngojek. Gimana ceritanya? Ah, tapi Gimana ngojeknya ceritanya? beda. Hah? Kalau di sini saya pakai motor, di sana Iya. saya pakai kaki. Ah, ngapain? Dorong, dorong. Hah? Dorong. Dorong kursi roda. Di sana saya kursi Waduh. roda, Oh, itu. dorong kursi roda. Iya. Awalnya saya ditawarin, wah saya Mm-mm. pikir ini kesempatan nih. Iya. Paling tidak, makanya saya bilang, fisik saya tuh, saya bilang mungkin 110%. lebih sehat 110%. Luar biasa tuh. Dorong kursi roda, jalan menanjak, ke segala macam, tapi Alhamdulillah kuat. Sehari bisa 3 kali. Hmm. Sekali tarikan berapa duit kalau di sana, Boy? Ya kalau ukuran rupiahnya sih, ya Pak Haji Diatri ketawa tuh dia. Ah, berapa? Ya kurang lebih sekitar 2,5 juta. Oh, Masya Allah. Nah, kalau ngojek di sini dapat berapa hari tuh bisa dapat? Kenapa? Berapa hari kalau 2,5 juta? Kalau ngojek di sini mah sebulan juga belum dapat. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Iya, iya. Ya, Hebat maka di itu. situlah saya bilang, di balik hikmah-hikmah yang lain, jangan terlalu pesimis juga. Maka Iya, saya diledekin sama sesama jamaah KBH. Orang lain ke sana tuh habis duitnya. iya, Orang berangkat haji, bawa iya. duit rupiah, bawa duit real, balik habis. Mm. Kalau saya berangkat kagak punya, balik malah bawa, Pulang pulang bawa. gila. Luar Jadi Pak biasa ya. Komar, Ada aja Komar jalannya jadi ya. gini. Iya, ada aja jalan. Lah nggak usah jauh-jauh. Eh, Kalau emang mau itu kan di sana tuh rata-rata banyak juga kan, ya seperti bapak-bapak yang sendiri, yang nggak, ibarat kata dia mungkin merasa nggak terbiasa mencuci baju, mm-mm. ya. Lah kita buka jasa laundry. Tukang cuci gitu ya. Nah, jangan bukan kan cuci laundry. Luar biasa, iya, iya, iya. Apa tuh? Sekali nyuci itu dibayar antara 50 Baik. sampai 75 real. Ya, tujuh puluh lima Eh, real nyuci baju doang. Jadi kalau dikalikan 75 kali 5.000, kurang lebih sekitar 100, eh hampir 300.000 nyuci baju doang. mm. Luar biasa. Tri mau nambahin, Tri? Nambahinnya gini ya. Untuk teman-teman sesama Muslim, ayo haji itu hitungannya bukan algoritma manusia. Iya, Haji itu algoritma Allah. Jadi jangan khawatir. Oh, dari mana pelunasan? Oh, dari mana ke mana? Dari mana buat ini? Insya Allah, kalau Allah udah panggil, Allah akan jamin mau kehidupan di sana maupun kehidupan di sini. Pasti Allah akan jamin. Karena kita kan tamu Allah. Kalau tamu, namanya tamu ya, kita pasti memberikan tamu kalau kita ada ketamuan. Apalagi Allah, tamunya Allah. Pasti Allah yang akan menjamu kita, akan memberikan kita kepastian. Jadi pada teman-teman, silakan daftar sekarang sebanyak 25 juta di Bank Syariah, Bank Muamalat boleh, Bank Syariah Indonesia boleh, Bank BJBS yang ada syariahnya silakan daftar. 25 juta.
khawatirnya nanti ke depannya dinaikin lagi pemerintah Kementerian Haji bisa 35 juta. Nah, mumpung belum dinaikkan, teman-teman yang belum daftar haji, daftar haji 25 juta. Jadi dari mana uangnya? Insya Allah kalau Allah sudah berniat, yang penting kita azam dulu, niat dulu tekad bahwa saya ingin berhaji. Nanti di mana rezekinya? Ya nabung. Insya Allah dengan nabung itu pasti rasakan algoritmanya. Allah akan tambah, 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 tambah. Akhirnya kita bisa melunasi dan bisa berangkat ke Baitullah. Jadi buat teman-teman, Luar ayo biasa, yang luar biasa. belum daftar haji, Hmm. dipersilakan untuk daftar haji di Kementerian Haji kota dan kabupaten masing-masing. Dengan cara apa? Setor uang pendaftaran atau daftar nomor porsi sebesar 25 juta rupiah. Insya Allah dari situ akan tambah, tambah, tambah lagi untuk biaya pelunasan dan biaya di sananya. Jangan khawatir bahwa algoritma manusia akan berbeda dengan algoritma Allah. Kalau kita menjadi calon tamunya Allah, tuan rumahnya akan membantu kita dengan meyakinkan kita bahwa kita bisa berangkat. Gitu, Pak Komar tambahan. Amin, amin. Barakallah. Ya Allah, luar biasa ini, Tri, Pak Boy. Haji dia, Tri, Haji Boy. Eh, Hadirin sekalian, ini Pak Jadiatri ada selain yang tadi disebutkan ada Pak Tata, Pak Brio Bonanta, Siap, ada siap. Galuh, IGW siapa IGW ya? Ada Bu Haji Upik, ada Heri, Bu Mas Haji Heri, Ketua, ada Mas Ketua Ernest, tuh. Ketua Yayasan Islamik ya, Siap. Pak Haji Heri. Ada juga ini Profesor Master Toib, guru aneh nih. Tadi ada Pak Master Toib, Galaxy A50. Itu. Baik, dan kita masih dalam perbincangan tentang cerita hikmah haji. Satu hal yang paling menarik tadi yang sampaikan Ustaz Diatri ya, bahwa yang kita pakai untuk haji ini algoritma Allah, bukan algoritma manusia gitu. Jadi kita daftar aja dulu. Luar biasa ini. Saya persilakan ada juga Bu Hajat Tri Handayani, Ibu Doktor, Ustazah. Mungkin mau menambahkan begitu. Atau Budian ada nggak ya dari tadi ini? Belum nongol-nongol Ada. dia. Budian Nurdiana, tadi katanya ketiduran dia WA ke aneh. Gitu. Bu Haji Trihandayani, mungkin bisa memberikan ulasan tentang hikmah berhaji gitu. Atau ya, Bu Haji Dian sudah masuk berarti Assalamualaikum, ini ya. gua mah Ya, denger aja. siap Haji. Pak, Mas Siap Ketua. ketua, monitor ketua. Ya, Ini aja dengerin aja ya, siap, siap. bos. Siap, Ya, terima ya, kasih ya, Pak lanjut. Hanbas. Oke. Kemudian udah masuk Zoom rupanya ini, entah pakai ini yang mana, Tekno GM. Kemudian silakan saya kasih kesempatan, kemudian Bu Haji Dian. Ya, Profesor Master Taib. Ya. Apa kabar, Prof? Sehat? Ya, ini guru kita di Asian University, Profesor Master Taib. Prof mungkin bisa memberikan hikmah gitu dari ini ceritanya dua orang ini kawan saya yang kalau dari tingkat kekayaan maka lebih kaya saya barangkali ya gitu ya. Tapi Pak Jidiarti ini udah 5 kali pergi haji, kemudian Pak Boy tiba-tiba berangkat haji tahun ini gitu luar biasa gitu. Silakan mungkin Profesor bisa memberikan pendalaman begitu. Selamat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, bro. Iya, saya tadi terlambat ya, baru buka HP ya. Mohon maaf ini. Ya. Saya sendiri ya belum haji. Daftar itu tahun 2013. Saya tunggu terus. Ya. Kok nggak muncul-muncul terus namanya? Nah, tahun ini muncul nama saya Haji Cadangan. Ya, ya. Ternyata realisasi
saya sampai sekarang belum haji. Ya ini saya anggap sebagai suatu saya sedang merenungkan apa hikmahnya. Sementara kakak saya mendaftar 2015, itu haji tahun 2024 atau 25 itu. Jadi saya ketinggalan. Memang pernah saya ditawarin haji, baik ditawarin oleh lembaga maupun oleh individu, ya. Tapi saya bilang saya mau haji dengan secara wajar. Saya tidak mau macam-macam lah. Model begini, model begitu saya tidak mau. Saya maunya ya saya daftar haji, kemudian saya bayar 25 juta waktu itu. Ya udah saya nunggu aja. Sehingga sampai saya profesor ini, ya saya belum diberi kesempatan oleh Allah untuk haji. Ya saya terima aja sambil saya cari hikmahnya. Oleh karena itu saya ucapkan selamat bagi semua yang hadir di sini yang sudah haji ini. Ya. Itu harus disyukuri dan harus introspeksi apakah hajinya itu mabrur atau tidak. Tapi mudah-mudahan insya Allah hajinya mabrur dengan dibuktikan amal-amal solehnya itu lebih meningkat lagi. Kan Amin. begitu. Dan bermanfaat bagi umat Islam dan juga Amin. bangsa Indonesia. Yang ketiga, saya ingin sedikit menceritakan beberapa cerita yang langsung saya dengar tentang bagaimana mereka itu ada di Tanah Suci. Ini direkam nggak, Iya, Prof. Ustadz Komar? Direkam, Hah? direkam, Prof. Direkam. Ya. Ya, berarti Apa nanti perlu dimatikan? enggak harus direkam. Ya, siap. Justru ini harus direkam Siap. supaya Lanjut. menjadi Uh-uh. kesaksian Ya. ya. Bahkan jangan cuma satu webinar, semua harus kebagian untuk menceritakan pengalaman Betul. selama di Tanah Suci. Ini penting sekali ya. Karena ini bisa memberikan satu motivasi bagi yang belum haji maupun yang sudah haji untuk bagaimana bisa mendapatkan hikmah dari apa yang diceritakan secara tidak langsung maupun yang tadi diceritakan langsung oleh Pak Haji Boy Panca. Nama asli ini. Asli. Nama asli. Asli, Pak, dari Batak, Pak. Boy Panjang. Ya, nanti direkam, lalu kemudian dirubah ke teks, lalu kita edit, kita jadikan buku. Nah itu, mantap. masa kumpulan haji nggak bisa bikin buku, ya kan? Kan sekarang gampang bikin buku, ya kan? Nah nanti Pak Komar, Haji Komar itu sebagai editornya, kan begitu, ya kan? Nah, saya kan cukup pengantarnya saja. Siap. Mantap itu. Nah, itu mudah sekali itu, ya kan? Nah, setiap tahun bisa terbit. Berapa dulu satu kloter itu berapa orang? Ya kan? Itu bisa terbit. Sekarang 445. 445 Iya. kloter. Apalagi Iya, Pak kan? Jamaah Indonesia 221.000. Wow. Iya. Kalau Kota Bekasi sebanyak 4.900. Kabupaten Bekasi 3.500. Nah, tinggal nanti di list aja itu siapa yang mau memorinya itu bisa dimasukkan dalam buku itu, lalu pakai pengantar Bapak Bupati kan beres. Mantap. Yang pertama saya ingin menceritakan kisah inspiratif dari W.S. Rendra. W.S. Rendra itu kan masuk Islamnya kemudian. Ya kan?
itu dia selama di tanah air ini sebelum haji, bahkan sebelum dia masuk Islam, itu suka minum bir. Kemudian Allah memberikan hidayah, dia masuk Islam, lalu kemudian naik haji. Nah, ini yang cerita yang sangat mencengangkan ini. Jadi ketika dia haus, setiap dia minum, itu rasanya rasa bir. Padahal dia sudah meninggalkan sebelum haji ini, mau naik haji ini, setelah dia Islam, meninggalkan minuman bir. Tapi kenapa selama di tanah suci itu dia selalu merasakan kalau minum itu ya rasa bir. Nah, itu adalah sebuah teguran atau pukulan yang sangat dahsyat dari Allah, sehingga menjadikan dia lebih baik lagi dengan karya-karyanya yang lebih mengacu kepada nilai-nilai Islam. Yang kedua adalah pengalaman meminta istri di depan Ka'bah. Katakanlah namanya X aja ya. Ini diceritakan langsung oleh Ki Haji Soleh Iskandar. Ketika saya mengikuti setiap Rabu itu kan di Ibnu Khaldun itu ada kuliah di BKSPP ya, itu kuliah Rebuan. Nah, dalam salah satu pertemuan itu Ki Haji Soleh Iskandar cerita ada seseorang yang naik haji masih jomblo. Dia berdoa selalu kalau di depan Ka'bah dia berdoa ya. Sambil menengadahkan tangannya begitu. Atau di penginapan berdoa. Pokoknya di mana-mana ada kesempatan dia berdoa. Nah, dia berdoa untuk minta istri sesuai dengan kriteria yang dia inginkan. Begini, 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 begini. Nah, di suatu tempat dia berdoa. Begitu dia tengah berdoa, ada perempuan yang lewat. Itu persis sebagaimana yang dia inginkan kriterianya ya, terutama kriteria fisik tentu saja, ya kan? Karena dia nggak kenal wanita itu. Ya kan? Terus dia begitu wanita itu lewat, dia terus makin kencang doanya itu. Nah, tapi dia sempat waktu itu karena sama-sama orang Indonesia, ini wajah Indonesia ini, ya kan? Dia tanya statusnya bagaimana. Dia bilang aku punya suami. Dia kecewa lagi, doa yang wajahnya udah dia cocok tapi ternyata sudah bersuami. Udah dia pulang ke tanah air. Setahun kemudian nggak sengaja dia ketemu sama wanita itu. Katanya daerah Sukabumi lah gitu. Nah, lalu ngobrol-ngobrol. Bagaimana kabar suami kamu? Suami saya Pak Haji udah meninggal. Dalam hati alhamdulillah. Bukan innalillahi ya bro. Oh iya, saya lupa tadi. Ketika berdoa di suatu tempat, di tengah doa itu ada benda yang jatuh dari atas, mengenai tangannya, sehingga tangannya itu luka. Jadi mungkin karena yang didoain yang dia cocok itu bersuami tadi. Udah akhirnya dengan segala ikhtiar, ya, akhirnya mereka sepakat untuk nikah. Amin. Jadi ini endingnya yang bagus walaupun dia tangannya terluka karena dia mungkin berdoa kok yang di dalam hatinya kok ternyata udah bersuami. Ya. Kan itu tidak boleh kan begitu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah teman saya sendiri, ya. Pak Juwaini, ya. Aktivis Dewan Dakwah, BKSPP yang pernah dipenjara oleh Orde Baru.
Dia cerita ketika saya haji, Mas Tur, saya tertidur di Masjid Jin. Saya ketemu sama orang-orang berpakaian putih, ya, bersih, putih bersih begitu. Lalu saya terjaga. Ya. Saya merasa nggak enak ini. Kan saya tahu ini Masjid Jin ini. Ya kan? Jangan-jangan tadi yang ketemu di mimpi itu adalah jin-jin itu. Maka kemudian dia pindah tempat. Ya. Pindah tempat, mimpi lagi, sama persis dengan tadi. Jadi ceritanya ini mimpi bersambung. Lalu dia pulang ke mimpi lagi. Jadi 3 kali dia mimpi ketemu, pakaiannya semua putih-putih tadi. Nah, ini nggak tahu ini maknanya apa, ya kan? Kemudian yang keempat itu sebagai contoh aja ini, ada seorang perempuan naik haji, lalu kemudian dia membawa di dompetnya itu uang. Di tengah-tengah dia tawaf, ya, itu dia teringat pada dompetnya, lalu dia buka. Berarti dia teringat uang, ya kan? Dibuka itu otomatis uang itu melayang. Uangnya itu melayang-layang. Wah, dia bingung di tengah manusia yang banyak itu. Ya, akhirnya dia melanjutkan terus itu tawafnya itu. Pada putaran yang berapa begitu, itu uang itu masuk lagi, datangi dirinya, ya kan? Lalu dia masukkan lagi ke dompet. Itu yang aneh kan, itu berapa manusia yang tawaf pada saat itu, ya kan? Dia uangnya melayang-layang, mungkin kan sudah ketabrak-tabrak orang yang lain, tapi pada saat putaran itu, putaran belum selesai dia tawaf itu, kok datang lagi uang itu. Nah, ini adalah sesuatu yang mungkin secara rasional sulit untuk bisa dipahami. Tetapi kalau kita sebagai orang yang beriman, ya, apapun kehendak Allah, ya, itu bisa saja jadi. Walaupun mungkin bukan di tanah suci, lebih-lebih di tanah suci. Makanya pelajaran bagi kita, ya, kalau kita mau haji harus bersiap-siap dengan niat yang suci, yang bersih, sehingga kejadian-kejadian yang aneh-aneh tapi yang bersifat teguran kepada tadi W.S. Rendra, kemudian orang yang cari istri dan seterusnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang demikian, tapi yang terjadi adalah tadi ingin punya rezeki dengan cara berikhtiar atau ngojek atau berdagang, karena boleh selama perjalanan haji itu kita berniaga, itu kan dibolehkan selama tidak mengganggu ritual-ritual atau ibadah-ibadah haji, ya. Sehingga ada tetangga saya itu yang kaya gara-gara ketika mau naik haji itu membawa bambu sepotong-sepotong begini, ya. Dia jual, lalu uangnya belikan emas, tapi dia bingung membawanya pulang bagaimana, ya. Nanti kan diperiksa itu. Akhirnya dia punya ide itu dibikin kayak kobokan gitu, kayak ember, lalu dicat pakai tir, ya. Nah, itulah yang dibawa pulang, ya. Akhirnya dia bisa membantu membangun masjid yang ada di daerahnya yang sekarang merupakan Masjid Jami. Mungkin itu saja sebagai contoh-contoh. Nah, mudah-mudahan nanti yang lain bisa dikumpulkan oleh Haji Komar, kemudian kita edit, kita jadikan buku, ya.
kita kasih gambar-gambar yang masing-masing mungkin punya kenangan gambar atau video dan sebagainya, sehingga manfaat bagi semuanya, dan doakan saya sehat dan Amin. Amin. mudah-mudahan tahun depan saya bisa menyusul bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Profesor Mastur. Terima kasih atas tambahan pendalaman dan juga tambahan cerita itu tentang W.S. Rendra, tentang Pak Soheri. Itu saya kenal itu Pak Soheri. Alhamdulillah hari ini Ya, sudah masuk Ibu Dian Nurdiana ya, yang kita jadwalkan untuk bicara ini. Bu Haji Dian, Bu Dian, halo. Assalamualaikum, Bang. Ya, silakan Bu Dian, mungkin ada yang bisa diceritain gitu. Selamat malam buat teman-teman. Maaf telat, saya Selamat ketiduran. malam. Ya. Kebetulan saya aku puntur tadi di apa ya, di belakang Sumarekon terus ngantuk gitu. Jadi ketiduran. Iya, nggak apa-apa. Lanjut, 10 menit nih, belum jam 9. Silakan. Untuk saya pribadi mengenai apa ya, proses haji saya, ya kalau saya pribadi sih tidak ada yang aneh-aneh sih selama di sana, berjalan lancar saja. Alhamdulillah. Cuman ada satu dua yang ada kejadian yang memang menurut saya juga mungkin secara kebetulan. Jadi ketika di sana itu, ketika di Madinah, Madinah menuju Mekah, kebetulan saya kan memang masih head ya, Pak Ustadz, masih head. Jadi saya juga nggak dapat apa tuh kalau yang di Madinah itu Pak Komar. Arba'in. Ya udah, Nah, udah. ini saya dapat karena kita wanita masih head ya. Nah, ketika head, nah kebetulan di sana itu kebetulan saya itu kan alhamdulillah banyak yang kasih real gitu ya. Tetangga itu banyak yang sodakoh kasih real ke saya. Di sana juga saya sodakohin lagi realnya itu. Jadi saya sodakohin lagi ke apa cleaning service ya dan penjaga-penjaga WC harus saya kasih lagi. Jadi ketika uang real saya habis yang cash, jadi saya pegang uang real saya habis gitu ya, habis, tiba-tiba tuh saya itu dapat transfer dari seseorang yang saya cuma satu kali ketemu, saya dapat transferan. Jadi maksud saya gini, loh, ini uang apa? Jadi ketika saya mau memberikan sedekah, ya tiba-tiba Allah langsung mengganti gitu Pak Komar. Jadi ceritanya saya itu WA agen travel Armina Reka. Saya hanya antusias saja nanya, oh ini apa? Saya nanya untuk haji plus berapa gitu ya? Gitu. Saya buat adik saya supaya bisa pergi haji lah. Karena saya saking senengnya lah pergi haji. Nah, ternyata terus saya bilang bahwa saya ini sedang berhaji, saya bilang gitu kan. Ternyata dari ada namanya Ibu Cici, jadi dia itu sedang menunggu, dia mempunyai sebuah doa yang ingin dibacakan di Baitullah. Nah, kebetulan saya WA dia. Jadi ternyata jawabannya saya sedang menunggu doa saya dibacakan ke Baitullah. Ya, ternyata ujuk-ujuk saya dapat uang 4 juta dari beliau yang saya memang tidak kenal juga. Maksud saya ketika kita memberikan sodako, ya Allah langsung ganti. Dan akhirnya uang tersebut juga saya buat sodako kembali. Alhamdulillah. Terus kalau saya pribadi, dulu ketika saya masih kerja, saya tidak ada keinginan, apa ya, tidak ada ingin pergi haji gitu loh, Pak Komar. Padahal duit Jadi lebih banyak ya, Dian. ya, kebetulan kita suami istri kerja, sebenarnya kita cukup untuk pergi haji, tapi Iya. nggak punya keinginan. Tetapi ketika
teman kita udah haji, kita seneng aja gitu. Seneng, ih udah haji gitu. Nah, pada tahun 2014, orang tua saya tuh, ibu saya selalu negur, kamu itu udah mampu untuk pergi haji gitu. Saya bilang, iya, 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 nantilah, saya bilang gitu. Dan setiap pulang kerja, ibu saya selalu negur, eh, dan akhirnya saya setor 2014. Alhamdulillah tahun 2026 saya bisa pergi haji. Jadi ketika di sana, yang saya bikin sedih itu adalah ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, kita memenuhi panggilan Engkau. Jadi saya terharu. Ternyata dari 1.000 orang menurut Ustadz di Darul Hijrah, hanya satu yang dipanggil untuk berhaji. Dan saya sedihnya, oh alhamdulillah saya masuk dipanggil sama Allah untuk berhaji. Karena tidak semua orang, walaupun dia banyak duit juga, kalau belum dipanggil sama Allah, dia tidak akan berhaji. Itu yang bikin saya sedih. Itu aja sih. Terus yang kejadian yang ini ya, jadi pada waktu Armusna, jadi Armusna itu rangkaian haji, pas saya itu ya, apa ya, pas saya tawaf wajib, jadi setelah tawaf wajib, kemudian saya sholat sunnah, nah baru saya buka HP untuk berdoa, karena banyak juga yang menitipkan doa di situ. Ketika saya buka, ternyata ibu saya itu udah nggak sadar di Tambun. Jadi adik saya WA bahwa mama saya nggak sadar, minta didoain oleh saya. Kebetulan pas di depan Ka'bah, saya berdoa mau untuk ibu saya, dan 5 menit kemudian, alhamdulillah, adik saya bilang ibu saya udah sadar. Jadi udah masuk rumah sakit, alhamdulillah udah sadar. Ya mungkin itulah kekuatan doa di Baitullah ya, Pak Komar ya. Ya Pak. Baik, Halo ya. Papa, kedengeran nggak? Dengeran, Ya. luar biasa, lagi syahdu dengerinnya nih. Iya, jadi dan kemudian ya saya juga tidak mengerti, kan saya memang orangnya tuh sering batuk pilek ya. Kebetulan ketika persiapan haji juga kan saya ratib gitu kan, kebetulan ada beberapa tetangga jadi kita patungan, kita mengundang 500 orang, dan kebetulan juga saya yang manage tuh dari catering maupun dari tenda. Jadi saya memang agak capek tuh. Jadi sampai Madinah pun saya udah batuk pilek. Tapi yang saya aneh, kebetulan saya kenal sama satu jamaah KBIH. Dia seorang terapis. Dia tinggal di belakang Sumarekon ya. Tadi saya barusan dari sana. Itu yang ada tuh, saya itu selalu ditolong sama dia ya. Jadi saya kemudian kenapa? Jadi saya di haji itu saya juga bingung ya. Saya di pasdu, saya di akupuntur, saya dikrek, saya ditotok punggung. Jadi saya berpikir, ya Allah, ini kok haji kayak tamasya aja. Saya selalu tolong gitu loh. Ditolong gitu sama teman saya. Padahal di Bekasi tarifnya lumayan, 450.000 kalau di Bekasi itu. Dan dia dengan sukarela, ini saja. Jadi saya dari Mekah, Madinah selalu dipegang sama dia. Jadi selalu jadi ketika pulang haji pun jadi badan saya enak juga gitu, nggak terlalu, karena kan darah juga udah dikeluarin, pasdu udah ditotok, udah diakupuntur, dan kepala jarum, hidung saya di jarum-jarum, kaki semuanya di jarum-jarum sama dia. Alhamdulillah sih badan nggak terlalu tepar. Ya gitulah. Jadi ketika kita sering menolong orang, insya Allah orang pun akan menolong kita. Baik, baik. Nah, saya sama dia, namanya Dian juga kan, terapis itu. Jadi ketika di Mina kita ke Jamarat itu, si Dian ini bilang sama saya, kita sama-sama Dian, duh, kita ini kalau jalan pelan itu kayaknya malah makin capek gitu. Jadi kita harus jalannya cepat gitu kan. Saya jawab, iya sih, kalau pelan malah capek, saya bilang gitu. Setelah itu saya jalan, itu kan sudah menuju pulang ya, tinggal pulang, kita lewatin terowongan 2.
Yang ada kaki saya kayak ada baterainya karena saya ngomong gitu. Jadi saya cepet jalannya. Suami saya sampai saya tinggal. Saya bilang, Pih, saya duluan ya. Jadi kaki saya kayak ada baterai nggak bisa berhenti, Bang Komar. Jadi kita harus apa ya berbicara itu. Walaupun itu sebenarnya bagus juga karena saya jadi cepat sampai ke tenda. Yang lain belum sampai, saya sendirian jadinya. Saya berani-berani, kaki saya nggak bisa berhenti. Saya sendiri aja jalan tuh, diri gitu. Dan akhirnya saya ke tenda sampai duluan gitu, alhamdulillah. Ya itulah, jadi banyak inilah kalau menurut saya sih banyak kebaikan-kebaikannya lah dibandingkan yang tidak baiknya kalau di sana. Alhamdulillah. Itu aja sih Bang Komar, Baik, kayaknya baik, tidak ada baik, yang baik. kejadian Terima aneh. kasih Bu Jadian. Ya, luar biasa ini. Luar biasa penyampaiannya dan keajaiban yang dialami gitu ketika berhaji. Baik hadirin sekalian, eh, sudah masuk sesi terakhir jam 9.00 ini. Apakah ada yang ingin disampaikan? Babe Royat, Babe Roy, mungkin ada yang ingin sampaikan Babe Roy, Syekh Rizky Arizono, Dianda Sementara Mulia. belum Pak Haji. Baik, Punten ya, maaf baru bisa gabung baik. juga. Terima kasih Pak Haji Roy. Bu Galuh, IGW, IGW Tuh Zastri mau bicara tuh Zastri. silakan, betul. Assalamualaikum Bapak Ibu. Silakan saja. Ya, alhamdulillah saya bisa gabung malam ini. Mohon maaf Pak Komar kemarin-kemarin nggak bisa gabung karena pulang malam. Iya, baik. Ya, alhamdulillah selamat buat para Bapak Ibu Haji yang sudah menyelesaikan rukun Islam, yang menyempurnakan rukun Islam kita. Mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabruron. Amin. Ada 3 hal yang ingin digarisbawahi mengenai haji. Yang pertama, mohon maaf karena ini ada dalam hadis bahwa segala kemudahan itu bukan karena kita baik. Jadi saya meluruskan pemahaman karena ini masalah akidah. Jadi bukan berarti kita baik kemudian di sana diberi baik. Bukan kita banyak sedekah kemudian di sana diberi sedekah. Tidak. Ya, kalau kita menjadi tamu Allah, maka insya Allah segala kesulitan adalah ujian. Dan segala kemudahan adalah ujian. Jadi jangan berbangga hati kalau diberi kemudahan di sana. Karena itu ujian. Berapa banyak orang dalam kisah Nabi tidak diterima amalnya. Karena ada setitik kesombongan. Merasa kuat, merasa baik, merasa dimudahkan. Tolong jaga itu. Walau alam, hanya Allah yang tahu. Inna Allah ya'lamu zati sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Dari 36.000 jamaah yang tawaf di masa Nabi, hanya 1 yang diterima. Dan orang tersebut luar biasa. Belum membeli unta, belum melakukan perjalanan safar, dan belum mengelilingi Ka'bah bersama Nabi. Tapi Allah mencatatnya sebagai orang yang diterima amalnya. Sama seperti amal menunaikan ibadah haji. Apa itu? Ia bersedekah. Di sebagian hartanya yang ia ingin belikan unta untuk perjalanan syafarnya menuju tawaf, ia sedekahkan kepada seorang janda dengan 4 anak yang nyaris memakan bangkai karena kelaparan. Maka sedekahnya itu lebih mulia. Allah tidak melihat apa yang disedekahkan, tapi Allah melihat keikhlasan hati yang luar biasa. Maka na'udzubillahi min zalik, saudara-saudaraku yang dicintai Allah, mari sama-sama bersihkan hati kita. Kalaupun ada kebaikan di tanah suci, itu murni kehendak Allah. Kalaupun ada kemudahan yang kita lakukan di tanah suci, itu murni kehendak Allah. Bukan karena kebaikan kita. Perlu diluruskan. Yang kedua, saya menangkap banyak orang yang melakukan ibadah haji itu tidak berbekal takwa. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan sebaik-baik bekal adalah takwa adalah kecerdasan intelektual. Takwa adalah kecerdasan mental.
Dan takwa adalah kecerdasan finansial. Semua orang tahu yang dimampukan Allah bukan yang kuat. Yang dimampukan Allah bukan yang kaya. Yang dimampukan Allah bukan yang sehat. Tetapi yang dimampukan Allah adalah orang yang dipilihnya. Dan ketika kita dipilih Allah, maka kalimat talbiyah meluncur dengan ikhlas. Itu esensi dari haji. Maka dikatakan al-hajju mabrur, laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga. Harga surga itu mahal. Kalau kita mau menonton BTS, konser Five Wine, atau konser atau lihat final Persija, itu tiketnya mahal. Apalagi kita ke surga, mahal. Maka haji yang mabrur itu melibatkan 3 hal. Ketika orang pulang haji masih ada kesombongan. Ketika pulang haji masih lambat dalam ibadah dan amal soleh. Ketika pulang haji masih ada arogansi, egois. Masih ada ketidakpedulian terhadap fakir, miskin, yatim, du'afa. Maka kita jauh dari kata mabrurun. Karena mabrurun adalah takwa. Takwa adalah rekonstruksi sosial, rekonstruksi spiritual yang menyatukan antara hablu minallah dengan hablu minan. Semakin dekat dengan Allah, semakin peka hati kita akan dosa. Semakin malu kita berbuat. Semakin merendah kita di hadapan Allah. Semakin care, semakin peduli terhadap yatim, fakir, miskin, dan du'afa. Itulah tanda haji mabrur. Dan yang ketiga, Bang Komar dan saudara-saudariku semua, ketika kita bangga, maka disitulah setan, iblis, masuk ke dalam hati kita. Iblis lebih pandai dari kita. Iblis lebih taat dari kita. Iblis lebih hafal Al-Quran dari kita. Iblis lebih hafal hadis dari kita. Cuma satu kekurangan iblis. Sombong. Itu yang menyeretnya. Hingga dia terlempar dari surga. Na'udzubillahi min zalik. Semoga kita semua yang sudah haji mampu lebih dekat dengan Allah. Lebih merendahkan diri di hadapan Allah. Amin, Lebih amin. peduli. Amin. Ya Allah. Lebih bermanfaat. Amin. Khairun nas anfa'un linas. Itu esensi dari haji. Kita doakan mudah-mudahan yang belum haji, Allah bukakan kemudahan. Allah pilih kita menjadi tamu-tamu Allah yang insya Allah dengan kesempurnaan rukun Islam kita berhak menjadi calon penghuni surganya. Baik. Barakallah buat Pak Dia Tripitri, buat Pak Boy Panca, buat Budian. Mudah-mudahan hajinya mabrur, Amin. lebih Amin. bermanfaat untuk sesama. Dan Amin. insya Allah untuk Bapak Komar, Ya. untuk Bapak Profesor, tidak harus haji untuk mulia di mata Allah. Tidak harus haji untuk menjadi mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia ada yang bertakwa. Semoga Allah kumpulkan kita di kajian online ini. Amin. Allah akan kumpulkan kita bersama di dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Demikian Pak Haji Komar, saya cuma Terima kasih, sedikit terima kasih. menyampaikan. Baik. Mohon maaf kalau Nggak ada apa-apa. kata-kata Luar yang biasa. kurang berkenan, Ya. karena ini adalah al-haq, kebenaran. Ya. Maka saya perlu menyampaikan agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami haji itu sendiri. Ya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Haja. Barakallah, barakallah. Labaik Allahumma labaik. Alhamdulillah, hadirin sekalian, kita sudah masuk pada sesi terakhir 909. Saya persilakan Pak Haji Diatri Nur, Pak Haji Boy memberikan closing statement
3 menit aja, tapi lebih boleh lah sama temen, apa sih yang nggak boleh. Ya, silakan dari Boy dulu deh. Apa wajib diatur dulu? Ya, saya dulu ya. Ya, siap. Lanjut. Alhamdulillah, sungguh luar biasa pejangan dari Ibu Ustazah Hajah Tri Handayani yang membuat kita semakin harus menjaga kemabruran. Kan cita-cita kita kan berhaji kan, mabrur sepanjang sepanjang hayat, mabrur sepanjang hidup, mabrur Amin. sepanjang seumur hidup kita. Di antaranya tadi banyak bersedekah, banyak beribadah dan sebagainya. Dan alhamdulillah, semoga kita semua yang sudah berhaji dapat menjaga kehajiannya. Yang belum berhaji pun segera Allah mampukan untuk beribadah haji. Ingat, haji itu tetap menjadi rukun Islam yang kelima. Tidak bisa dipisahkan rukun Islam dengan haji. Karena Rasulullah memang bilang haji itu adalah rukun Islam kelima. Tidak bisa dinafikan. Haji itulah rukun Islam. Tapi dengan ada catatan, jika mampu atau jika Allah mampukan. Maka itu saya mengajak kaum muslim muslimat, teman-teman semua, ayo kita niatkan untuk kita beribadah haji. Dengan cara apa? Banyak berdoa, senang dengan haji, senang berkumpul dengan para hujat, para haji, dan paling penting adalah silakan daftar di Kementerian Haji dan Umroh di masing-masing kota dan kabupaten. Insya Allah dengan demikian Allah akan bukakan rezeki yang luas, yang banyak untuk mengganti apa yang telah kita keluarkan untuk dalam rangka berhaji dengan bekal takwa yang disebutkan oleh Pak Bu Haji Tri Handayani. Sekian, terima kasih. Baik, silakan Pak Haji Boy. Lanjut. Ya, saya hanya sedikit mengulas apa yang disampaikan oleh Pak Profesor. Maaf, saya belum terlalu kenal dengan Pak Profesor ini. Mohon maaf. Juga apa yang Profesor disampaikan Master oleh Toib. Bu Haji Guru aneh nih, Boy. Tri Handayani. Kenapa? Profesor Master Toib ini guru saya, Pak. Oh ya, menarik apa yang disampaikan oleh Pak Profesor tadi tentang perlunya kita membuat sebuah buku. Mungkin dengan adanya buku tersebut, paling tidak bisa dijadikan acuan bahwa kejadian-kejadian haji, kejadian-kejadian apapun yang menimpa jamaah haji, ya, paling tidak kita bisa mempersiapkan diri. Walaupun apa yang dikatakan oleh Bu Ustazah itu juga benar juga. Memang semua itu bukan berarti kalau orang itu berbuat baik, dia pasti akan mendapatkan kebaikan pula. Tapi paling tidak ketika kita mau berangkat haji, kita benar-benar harus mempersiapkan diri kita. Ibarat kata diri kita digojlok sebelumnya. Kalau yang tadi seperti W.S. Lendra, dulunya dia seorang pemabuk, peminum habar, pezina segala macam. Paling tidak ketika dia mau mendaftar, dia sudah teringat. Oh, kalau benar cerita kejadian seperti ini ada, dia akan mengerem jauh-jauh hari sebelum berangkat, dia akan mengerem. Ya syukur-syukur dia bisa meninggalkan sebelum dia sampai berangkat haji itu. Jadi kalau kata Bu Ustazah tadi bahwa tidak benar atau ibaratnya kalau seorang berbuat dosa akan diganjar langsung di sana, itu memang benar. Atau orang berbuat baik bersedekah itu akan langsung diganjar di sana, itu pun benar. Tapi paling tidak menurut saya ini kita bisa menjadi sebuah penggugah diri kita bahwa ketika kita mau berniat benar-benar melaksanakan ibadah haji, kita sudah mulai mengerem perilaku kita dari awal. Jangan sampai orang mau berangkat haji masih biasa-biasa saja. Ketika pulang haji malah jadi luar biasa. Ada yang luar biasa, nggak ada perubahan. Nah, itulah makanya saya bilang mungkin dengan
adanya buku ini salah satu sebagai acuan, sebagai ibrah, sebagai pelajaran buat diri kita semua bahwa kita tuh nama ibadah haji perlu yang namanya persiapan. Tidak hanya dari persiapan materi, persiapan fisik pun harus. Karena terkadang yang saya alami, yang saya lihat di sana seperti bukannya kejadian atau apa, tapi saya menyaksikan sendiri ada beberapa orang yang jalan saja sudah terbungkuk-bungkuk ketika tawaf. Itu di lantai atas yang jaraknya kalau satu putaran itu kurang lebih sekitar 1 kilo. Dia jalan sudah terbungkuk. Dibawa dibantu dipegang dia tidak mau. Terus yang kedua ada tunanetra, dia berjalan dengan tongkatnya. Mau dibantu tidak mau dia. Walaupun dia jalan ke kiri ke kanan dia tetap berjalan sendiri dia. Mungkin kalau kita belajar dari cerita-cerita ini sebagai penggugah juga, yang tunanetra saja bisa seperti itu, apalagi kita yang melek. Orang yang terbungkuk-bungkuk saja dia mampu melaksanakan ibadah tawaf, apalagi kita yang masih gagah, masa kita tidak tergugah. Makanya mungkin apa yang disampaikan oleh Prof itu, saya sangat setuju untuk diberikan semacam sebagai bahan lah, bahan buat para calon-calon jamaah haji itu. Mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya mohon maaf kalau memang ada kesalahan atau kekurangan. Baik, baik. Terima kasih Pak Boy, Pak Haji Diatri, Profesor Master Taib, Ibu Dian Nurdiana, Bu Hajatri Handayani, dan juga semua hadirin hadirat yang hadir pada kesempatan malam ini. Kita sudah masuk pada akhir acara dan saya pikir kita tutup saja dan berharap bahwa cerita hikmah haji malam ini memberikan sebuah inspirasi, memberikan bekas dan menambah keimanan kita, ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya kutip pernyataan Ustaz Jasri tadi bahwa marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, kita berlomba-lomba untuk meraih ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih semuanya. Pak Haji Diatri, Pak Boy, Maaf, Pak bisa join Heri, ya, ini. Pak Heri, Pak Siap. Profesor Maksud, terima kasih sudah hadir. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa ilaha anta astaghfiruka wa illallah wa atubu atubu ilaik. ilaik. Terima kasih. Billahi fisabilihaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.